Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam pendidikan. Latar belakang makalah ini dibuat dalam masa pandemi yang kita ketahui gejala yang timbul akibat pandemi ini sangat kompleks dalam bidang pendidikan karena terjadinya pergeseran pembelajaran dalam pendidikan. Sehingga menimbulkan kesulitan belajar dalam dunia pendidikan. Dari penjelasan latar belakang dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam pendidikan, yaitu kesulitan belajar atau learning disabilities. Tujuan penulisan ini adalah mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan pada penulisan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui dampak dan proses pendidikan ditinjau dari perspektif intervensi psikologi di dalam kesulitan belajar. Manfaat penulisan ini untuk memberikan tambahan informasi dalam perspektif intervensi psikologi di dunia pendidikan, khususnya dalam penyelesaian kesulitan belajar. Dalam bab 2 pembahasan, yaitu pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan sumbangsi dari ilmu pengetahuan psikologi terhadap dunia pendidikan dalam kegiatan pendidikan pembelajaran, pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan konseling yang merupakan serta beberapa kegiatan utama dalam pendidikan terhadap peserta didik dan pendidik. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan pengaturan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dan sering terfokus pada subkelompok seperti berbakat, anak-anak, dan mereka yang tunduk pada khususnya penyandang cacat. Manfaat psikologi pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan bagi pengajar dan anak didik dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran psikologi pendidikan, memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda, seperti memahami perbedaan individu. Seorang pengajar harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati karena karakteristik masing-masing siswa berbeda-beda. Berikutnya, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Pemahaman yang baik tentang ruang kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat membantu pendidik untuk menyampaikan materi kepada siswa secara efektif. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran didasarkan pada karakteristik perkembangan siswa.
Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik keunikan individu, jenis belajar, dan gaya belajar yang sedang dialami peserta didik. Memberikan bimbingan kepada peserta didik, seorang guru harus memainkan peran yang berbeda di sekolah. Tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Mengevaluasi hasil pembelajaran, guru harus melakukan 2 kegiatan penting di dalam kelas, seperti mengajar dan mengevaluasi. Untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar, tujuan pembelajaran mengacu pada perubahan perilaku yang dialami siswa setelah dilaksanakan proses pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran pengetahuan tentang psikologi pendidikan diperlukan guru untuk merencanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan. Misalnya penggunaan media audiovisual, sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada peserta didik. Penyusunan jadwal pelajaran harus disusun berdasarkan kondisi psikologi peserta didik. Misalnya mata pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa seperti matematika ditempatkan di awal pelajaran, di mana kondisi siswa masih segar dan semangat dalam menerima materi pelajaran. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru untuk merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berikutnya adalah pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam pendidikan atau kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disabilities adalah ketidakmampuan individu yang ditandai dengan gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Siswa dengan learning disabilities mengalami gangguan dalam satu atau lebih proses psikologi dasar dan disfungsi sistem saraf pusat atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan nyata. Siswa mengalami hambatan yang signifikan dalam satu atau lebih proses kognitif. Hambatan kognitif tidak dapat dikaitkan dengan hambat lain, seperti keterbelakangan mental, gangguan emosi atau perilaku, gangguan visual ataupun gangguan lain akibat kendala fisiologis. Hambatan kognitif dapat mengganggu prestasi akademik, sehingga pada taraf tertentu siswa membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Karakteristik umum. Siswa yang mengalami kesulitan belajar memiliki tantangan sebagai berikut. Kesulitan mempertahankan atensi, keterampilan membaca yang buruk, strategi belajar dan memori yang tidak efektif, kesulitan menyelesaikan tugas yang melibatkan penalanan abstrak, kurang pemahaman diri dan motivasi rendah dalam menyelesaikan tugas akademik, keterampilan motorik buruk, keterampilan sosial buruk. Faktor penyebabnya adalah faktor genetik, perkembangan otak dan gangguannya, tidak berfungsi otak pada area tertentu sehingga pesan yang masuk direspon dengan tidak teratur. Terganggunya fungsi otak diduga karena berat badan lahir rendah, kekurangan oksigen, ibu hamil mengonsumsi rokok, alkohol, dan obat berbahaya, atau kelahiran prematur, kekurangan gizi, dan minimnya perawatan prakelahiran. Faktor lingkungan yaitu polusi dan kontaminasi logam berat. Kesulitan belajar kognitif. Kesulitan belajar kognitif terbagi 3, yaitu kesulitan perseptual, kesulitan mengingat, dan kesulitan metakognitif. Kesulitan perseptual yaitu kesulitan belajar dikarenakan sulitnya memahami informasi yang diterima melalui panca indera. Kesulitan mengingat yaitu kurangnya kapasitas untuk mengingat
informasi yang tersimpan dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Kesulitan metakognitif yaitu kurangnya kemampuan siswa menggunakan strategi belajar yang efektif, memonitor kemajuan capaian tujuan belajar. Strategi menghadapi siswa kesulitan belajar, yaitu strategi harus disesuaikan dengan kelebihan atau kekurangan spesifik siswa, meminimalkan stimulus yang dapat mengganggu konsentrasi siswa ketika belajar, menggunakan seluruh modalitas panca indera, analisis kesalahan siswa, ajarkan keterampilan dan strategi belajar, sediakan alat-alat bantu ajar. Ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam masa pandemi di dunia pendidikan, mengalami perubahan, pergeseran sistem pendidikan, yaitu dari tradisional ke modern dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada. Meskipun demikian, pendidikan yang diaplikasikan dalam teknologi tidak akan sama dengan pendidikan yang diaplikasikan dalam konsep tradisional atau tatap muka. Hal ini terjadi karena hilangnya efek interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Anak juga dituntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas belajar yang diberikan. Kesulitan belajar dalam masa pandemi disebabkan juga oleh perubahan dari satu pola model pembelajaran kepada model pembelajaran lain yang bersifat universal. Perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang singkat. Perubahan tersebut tidak disertai dengan persiapan yang matang, ketidaksiapan elemen pendidikan menghadapi perubahan, kesalahan elemen pendidikan dalam mengartikan perubahan tersebut. Pendidikan sudah terlalu nyaman dengan pola atau model pembelajaran sebelumnya, sarana dan prasarana. Pada dasarnya, kemampuan kognitif dan juga keterampilan sosial anak dibangun dengan keluarganya, tetapi pada kenyataannya suatu masalah apabila interaksi antara orang tua dan anak tidak terjadi ketidakpahaman orang tua dengan materi pembelajaran anaknya, karena materi pembelajaran disampaikan dengan teknologi sebagai sarana pembelajaran, sehingga anak mengalami kesulitan untuk meminta bantuan kepada orang tuanya, juga keengganan untuk belajar. Selama masa pandemi ini, tekanan akademis telah meningkat karena perubahan pembelajaran yang biasa dilakukan tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan atau online. Adapun stres yang paling sering dirasakan oleh siswa adalah stres akademik dan kejenuhan. Tekanan akademis ini meningkat karena ujian, tugas, dan banyak aktivitas yang harus dilakukan siswa serta pemahaman materi yang terbatas. Dalam situasi pandemi ini diperlukan intervensi psikologi, yaitu sebuah upaya dan strategi perubahan terencana dengan memperbaiki fungsi-fungsi psikologis yang tidak sehat. Intervensi psikologis sangat dibutuhkan ketika terjadi krisis maupun bencana. Tujuan utama dari intervensi psikologi dalam keadaan yang darurat adalah untuk memastikan keamanan orang-orang di dalamnya. Untuk menghindari kontak fisik dan agar tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan media daring, yaitu dalam jaringan atau dikenal juga dengan istilah pembelajaran online. Pembelajaran daring adalah penggunaan internet untuk mengakses materi, untuk berinteraksi dengan materi, instruktur dan pembelajar lain untuk mendapatkan dukungan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, menciptakan pemahaman, dan untuk berkembang dari pengalaman belajar. Pembelajaran dalam jaringan online yang dilakukan memberikan berbagai efek yang cukup beragam. Keberagaman efek ini terjadi karena perbedaan pola pembelajaran satu peserta didik dengan peserta didik lain. Perbedaan pola pembelajaran ini pula yang menuntut pengajar untuk dapat memberikan terobosan-terobosan baru dalam proses dan metode pengajarannya. Sehingga kekurangan dari satu metode pengajaran dapat ditutupi oleh kelebihan metode pengajaran yang lainnya. Selain itu, komunikasi yang efektif antara peserta didik, orang tua, peserta didik mutlak dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan
online seperti saat ini. Ini bertujuan untuk mendapatkan satu kesatuan serta kesamaan pemikiran terkait proses yang harus ditempuh selama pembelajaran dalam jaringan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Secara psikologis, diperlukan kondisi penyesuaian diri terhadap perubahan yang berupa reaksi emosional dan terjadi ketika pertama kalinya terjadi perubahan tersebut, di mana penyesuaian diri pelaku pendidikan dengan perubahan pola pembelajaran dalam waktu singkat dan tanpa persiapan yang matang. Untuk dapat mengatasi persoalan psikologi kita sendiri, maka kita memerlukan pertolongan dari tenaga profesional seperti halnya untuk tidak ragu berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog sehingga dapat menjaga keluarga kita semua. Kita terhindar dari masa pandemi COVID-19 serta mampu membuat keluarga kita bahagia menjalaninya walau dalam kondisi pandemi COVID-19. Kesimpulan dari makalah ini yaitu pelajar yang mendapatkan intervensi memiliki potensi untuk dapat mengurangi permasalahan kesehatan mental, sehingga dapat mencegah munculnya kecemasan hingga depresi. Adapun berbagai intervensi yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental pelajar di masa pandemi, diantaranya intervensi individual berupa strategi coping, intervensi berbasis digital, dan intervensi lingkungan pendidikan. Berdasarkan penelitian ini, intervensi berbasis kesehatan mental dapat menjadi alternatif untuk membantu pelajar mengurangi permasalahan di masa pandemi ini. Saran penulis yaitu kepada para pembaca dan pengajar yakni agar selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada siswanya agar dapat membantu dalam proses pembelajaran daring untuk tidak terlalu cemas menghadapi tugas-tugas sekolahnya dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih untuk makalah kali ini.